an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wa dhal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Apabila salah seorang salat bersama manusia, artinya dia menjadi imam dari manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia memperingan di dalam salatnya, tidak memperpanjang salatnya. Fa inna fihi mudha'if. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena di antara makmum ini ada yang lemah, itu orang-orang tua, was-saqim, dan ada orang yang sakit, seperti yang sakit lututnya. Orangnya masih sehat, badannya kekar, kuat, besar, gemuk, tetapi ketika salat duduk. Kenapa ya ikhwah? Lututnya yang sakit. Ya. Di antara mereka ada yang lemah, di antara mereka ada yang sakit, wadal hajah, di antara mereka ada yang punya kepentingan. Contohnya, sebentar lagi exam ya, atau mungkin sebentar lagi matamnya tutup. Matam apa ini? Kantinnya tutup sebentar lagi. Biasa setelah isya tutup. Dan kalau panjang sholat isyanya maka bisa tidak makan. Umpamanya. Maka apa? Maka janganlah diperpanjang, tapi hendaklah diperpendek. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, namun apabila salah seorang di antara kalian salat sendiri, falyutawwil masya, maka hendaklah dia atau bolehlah dia untuk memperpanjang sesuka hatinya. Ya. Nah, hadis ini disatukan bersama hadis Mu'adz. Hadis Ibn Mas'ud maksud saya. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku sering terlambat atau menerlambatkan diri, paham ya? Jadi datang belakangan. Datang lewat. Ya, datang belakangan. Ani salati subhi, ketika salat subuh, min ajli fulan, karena fulan yang memperpanjang bacaan pada salat subuh tersebut. Kita semua tahu, apalagi salat subuh ya. Sebagian ada yang kerja, belajar sampai malam. Iya. Kalau kerja penting juga ya. Mau pergi kerja. Bukan ya, maksud saya terkait dengan hal yang lain. Ngantuk. Kebetulan di negeri ini kebanyakan pagi sudah keluar. Di negeri lain, di sisi lain, ya, setelah subuh kebanyakan tidur. Iya. Jadi di negeri ini setelah subuh biasanya, bahkan sebelum subuh pun mereka sudah berangkat bekerja. Di negeri lain setelah subuh mereka akan melanjutkan tidurnya. Nah, katakanlah makmum ketika itu biasanya sholat subuh dalam keadaan mengantuk, mendengar bacaan yang begitu panjang. Memang sunnahnya panjang, tetapi diukur juga kemampuan makmumnya. Jadi ada di antara makmum yang sudah terbiasa sholat panjang, ada makmum yang biasanya sholat sedang, maka disesuaikan dengan kemampuan makmum dan kebutuhan mereka. Nah, dan di sini dikatakan, aku selalu mengakhirkan diri ketika mendatangi sholat subuh karena fulan memperpanjang bacaannya. Qala, apa kata Nabi SAW? Qala, fama ra'a an-Nabi SAW ghadaba fi mau'idatin. Ya. Dia betul-betul tidak pernah melihat Nabi SAW marah ketika mengingatkan sama sekali asyadda mimma ghadiba yauma idzin. Seperti marahnya beliau pada hari ini ketika dia melaporkan perkataan ini atau perkara ini. Faqala ya ayuhan nas,
maka Nabi berkhutbah mengatakan kepada manusia, wahai manusia, inna minkum. Apakah Nabi menyebutkan siapa nama fulan? Tidak. Jadi ini perhatikan ya ikhwah. Di dalam berdakwah, apabila sebuah aib, maka tetap harus disembunyikan. Dan kesalahan yang boleh disebutkan tanpa menyebutkan orangnya. Dan terkadang Nabi menyebutkan mabalu aqwam, bagaimana sebuah kaum mengatakan demikian dan demikian. Nah, di sini Nabi mengatakan, inna minkum, salah seorang di antara kalian, munaffirin, membuat orang lari. Ya. Fa ayyukum amman nas falyujis. Maka siapapun di antara kalian yang menjadi imam dari kebanyakan manusia, maka hendaklah dia memperingkas salatnya. Fa inna min waraihi al-kabir, karena di belakangnya ada orang-orang yang tua, was-saghir, dan anak-anak kecil. Bayangkan anak-anak kecil, ya, mereka tidak tahan salat, bahkan di negeri Arab sekalipun. Saya pernah melihat dan memperhatikan, setiap mereka melakukan salat tarawih, anak-anak kecil ini belum masuk ke dalam salat sampai imam ruku. Jadi mereka membuka Al-Quran, mengikuti imam, dan belum memulai sholat sampai imam mengakhiri bacaan pada rakaat yang pertama, kemudian ruku, baru mereka tutup Qurannya langsung ruku. Bahkan orang Arab sekalipun, anak-anak tidak terbiasa sholat panjang. Maka apa? Maka peringkaslah, ya, wadal hajah, dan di antara kalian, di antara mereka ada yang membutuhkan, ya, atau mempunyai kepentingan, maka hendaklah dia memperingkas sholatnya ketika menjadi imam. Kita tidak akan menjelaskan hadis ini pada kesempatan kali ini, dan kita akan mengakhirkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.